Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda yang mengikuti siaran kami di live streaming lewat YouTube ya. Senang sekali Forum Kawanua hadir bersama dengan Anda lagi membahas terkait dengan optimalisasi pelayanan pelabuhan Manado ya. Untuk Anda yang mau bergabung juga nanti bisa langsung di line telepon dan juga bisa bertanya di siaran langsung kami streaming di YouTube RRI Manado ya. Dan untuk pembahasan kali ini terkait dengan optimalisasi pelayanan pelabuhan Manado, kami sudah bersama-sama dengan narasumber dari KSOP ya, Benaya Samri Yostafiah, Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patrol. Selamat pagi Pak Benaya. Selamat pagi. Bisa mendekat sedikit dengan mic-nya RRI ya Pak ya. Yes. Baik. Untuk selanjutnya kami bersama dengan Ibtu Agus Haryono selaku Kasih Humas Polresta Manado. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Indrasa. Iya, luar biasa ya Pak ya. Suasana pagi berceramah atau nanti akan bersama-sama dengan masyarakat. Betul pendengar. sekali. Ya, dan kita membahas terkait dengan optimalisasi pelayanan pelabuhan Manado. Di dalamnya ini kita melihat pada bagaimana kemudian penjagaan pengamanan terkait dengan barang ilegal maupun yang belum lama ini kita melihat pada sisi yang lagi viral juga ya terkait dengan ini peredaran minuman keras di beberapa daerah kepulauan khususnya di daerah perbatasan. Tapi kita melihat dulu bagaimana kemudian yang pertama ini kita ke KSOP dulu untuk sebenarnya optimalisasi pelayanan pelabuhan Manado ini pada cakupan umumnya seperti apa nih Pak? Sebelum kita nanti juga ke dalamnya akan membahas terkait dengan barang-barang yang menjadi salah satu juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak KSOP. Pak, silakan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi untuk pelayanan di Pelabuhan Manado, kita pahami bahwasanya Syah Bandar atau KSOP itu merupakan koordinator di bidang pelayaran ya, khususnya pelayanan di Pelabuhan Manado. Jadi untuk segala sesuatu kegiatan yang dilakukan di Pelabuhan Manado itu sebaiknya dan seharusnya berkoordinasi dengan pihak KSOP maupun Syah Bandar. Oke. Optimalisasi ini apakah dari segi pengunjungnya atau dari penumpang yang masuk ini mendapat pengawalan khusus begitu Pak? Jadi dapat kami sampaikan bahwasanya untuk pelayanan di Pelabuhan Manado itu terkait penumpang ya, karena kebanyakan yang kami layani adalah kapal-kapal penumpang. Jadi untuk penumpang masuk ke dalam area pelabuhan itu melewati terminal penumpang dan nantinya akan naik ke kapal sesuai dengan tujuan daripada pelabuhan penumpang tersebut. Kalau barangnya bagaimana Pak? Kalau barang ada barang-barang bawaan penumpang dan juga ada barang dari ekspedisi-ekspedisi. Jadi untuk barang penumpang masuk lewat terminal penumpang. Dan mungkin untuk barang-barang ilegal ini dapat kami sampaikan bahwasanya terminal penumpang di Pelabuhan Manado ini belum ada. Lebih mendekat lagi Pak ke mic, mungkin lebih diserongkan ke depan aja. Baik. Ya, ini belum ada X-ray di sana ya untuk mendeteksi lebih dini terkait dengan barang-barang ilegal yang dibawa oleh
penumpang itu sendiri. Baik. Kalau bawaan barang yang menjadi kerjaan mereka setiap masuk kapal atau kapal akan keluar gitu Pak. Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwasannya untuk barang-barang di luar barang penumpang yang melalui ekspedisi itu melewati jalur lain, jadi tidak masuk ke terminal penumpang. Mereka juga didata begitu ya Pak? Pendataan itu dari ekspedisi yang akan melaporkan ke pihak keagenan kapal sebagai perwakilan dari pemilik kapal. Baik, saya ke Ibtu Agus Haryono, Kasih Humas Polresta Manado. Pak, ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian perlindungan kepada masyarakat khususnya penumpang, juga bagaimana kemudian barang-barang yang dikirim ini sifatnya lebih legal begitu, apalagi di Pelabuhan Manado. Bagaimana Polresta Manado menyikapi terkait dengan kondisi di pelabuhan? Iya Pak, Pak Agus silakan. Terima kasih Pak Indra. Para pendengar RRI Manado yang saya cintai, dan pagi ini kami dapat sampaikan bahwa terkait tentang keamanan dan ketertiban di Pelabuhan Manado adalah tugas pokok kami sebagai aparat kepolisian, khususnya Polsek Pelabuhan Manado. Untuk pemeriksaan barang, kami biasanya melakukan patroli, memastikan bahwa para penumpang tidak membawa barang-barang ilegal maupun melanggar hukum yang ada. Selain itu juga kami memperhatikan keselamatan dari para penumpang, para awak bagasi, dan seluruh kru kapal yang ada di kawasan pelabuhan, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban selama ada aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Demikian Pak. Oke, jadi artinya kalau kita melihat pada perlindungan masyarakat di tengah-tengah aktivitas yang ada di pelabuhan ini, ada polsek di situ yang terus melakukan pengawasan, begitu ya Pak? Betul sekali Om Hendra, bahwa Polsek Pelabuhan itu secara rutin melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya patroli, dialogis maupun humanis kepada para penumpang, menanyakan kendala apa yang dialami dan apa-apa yang bisa dibantu apabila memerlukan bantuan dari pihak kepolisian. Oke. Baik. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan juga nanti kami buka line telepon di 082195835080. Tapi untuk selanjutnya kita akan break dulu sejenak karena nanti juga kita akan berganti narasumber ya terkait dengan bagaimana kemudian optimalisasi pelayanan Pelabuhan Manado. Dari pihak kepolisian nanti akan hadir bersama-sama dengan Anda juga narasumber AKP Hilman Muttalib, Sarjana Hukum Kasat Narkoba Polresta Manado. Tetap bersama kami di Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi 01. Ya, untuk Anda pendengar masih di forum Kawanua, dan kalau tadi Anda bersama-sama dengan Pak Agus Haryono selaku Kasih Humas Polresta Manado, sekarang ini kami sudah bersama-sama dengan Kasat Narkoba Polresta Manado, Pak AKP Hilman Mutalib, Sarjana Hukum ya, menggantikan untuk Pak Agus tadi. Dan ini kita berbicara terkait dengan penyelundupan barang-barang ilegal ya, termasuk di dalamnya ini adalah minuman keras. Nah, kalau berbicara tentang minuman keras, memang dari tahun ke tahun selalu ditemui ya terkait dengan penyelundupan minuman keras jenis cap tikus di berbagai daerah yang ada di kepulauan khususnya. Nah, saya langsung ke Pak Hilman sebelum nanti kami akan kembali ke KSOP. Pak Hilman, kalau kita melihat pada tahun ke tahun begitu ya, ini berdasarkan dari data yang kami juga RRI mendapatkan informasi sudah baik dari daerah Talaut ya, ada juga dari Sangihe, ada yang dari Manado, dari pihak kepolisian yang menyampaikan hal tersebut. Bahkan bukan cuma pihak kepolisian yang menemukan barang-barang tersebut, tapi dari TNI Angkatan Laut juga, barangkali dari Bakamlah juga berperan di dalamnya. Seperti apa juga ini melihat pada kondisi sekarang ya, penyelundupan terkait dengan barang-barang ilegal termasuk cap tikus ini di daerah kepulauan khususnya masuk di Pelabuhan Manado begitu Pak. Baik, pendengar Forum Kawanua RRI Manado yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa kami Satres Narkoba bekerja sama dengan Polsek jajaran, termasuk di dalamnya itu ada Polsek Pelabuhan, tetap konsisten untuk melaksanakan kegiatan kami namakan itu operasi tangkap miras. Kalau kita melihat khusus di Pelabuhan, kita bekerja sama juga dengan KSOP, ada dari rekan Denpom dan rekan-rekan yang lainnya yang terkait, bahwa tempat ini sering menjadi keluar masuknya barang, baik itu barang legal maupun ilegal. Kami khususkan di miras atau minuman keras bahwa kami melakukan pencegahan mulai dari barang itu berada di lokasi pelabuhan sampai pada akhirnya akan dikirim ke tempat di mana itu akan menjadi tujuan, seperti di kepulauan dan tempat lain yang seperti disebutkan tadi. Polsek Pelabuhan juga bekerjasama dengan Sat Narkoba khusus untuk bulan Januari dari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga, hari Minggu kemarin, kami sudah mencatat data yang ada di kami. Ada sudah sebanyak 1.586 liter yang sudah kita lakukan penegakan hukum, di mana dari jumlah tersebut ada 2 yang kami tindak lanjuti sebagai tersangka untuk kepastian hukum di proses persidangan secara tindak pidana ringan. Dapat juga kami sampaikan bahwa proses penegakan hukum ini adalah kepastian untuk kita melakukan penangkapan agar supaya ada efek jera daripada pelaku yang membawa minuman secara ilegal atau akan mengirim secara ilegal, sehingga bisa berdampak pada, kalau kita melihat untuk Polresta Manado, akibat yang ditimbulkan oleh miras, penyebabnya untuk kasus-kasus seperti penganiayaan, KDRT, bahkan laka lantas itu diawali dengan miras. Sehingga dengan adanya kegiatan ini kita dapat mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana, bahkan mengurangi terjadinya crime total atau jumlah laporan yang masuk diakibatkan oleh miras tersebut. Iya. Kita ketahui bersama bahwa kalau di bandara ini kalau yang membawa miras memang dijaga ketat begitu, bahkan di screening khusus begitu ya, sampai ditemukan. Saya ke KSOP. KSOP menyikapi terkait dengan kondisi ini sudah sering terjadi sebenarnya, dan seharusnya disiapkan peralatan-peralatan seperti screening tersebut. Bagaimana Pak? Apakah sekarang akan dilakukan dan apakah juga memang sudah pada
konteksnya sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, tapi mungkin biasa juga ada dikatakan rusak dan lain sebagainya. Dijawab, silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi kami pun sebenarnya baru mutasi ke KSOP Manado ya. Dan di lapangan pun kami lihat memang belum ada peralatan screening seperti X-ray yang ada di pelabuhan-pelabuhan lain. Mungkin nantinya kami akan menyampaikan ke pimpinan untuk pihak operator ataupun Pelindo dalam hal ini untuk mempersiapkan alat screening tersebut. Waktu di COVID saja, waktu lalu itu dijaga ketat dalam hal orang dalam kondisi kesehatan, bahkan mungkin dengan barang-barang. Tapi ini sudah merupakan kebiasaan barangkali juga yang terjadi ketika akan memasuki jelang Natal dan juga Tahun Baru, bahkan sesudahnya begitu. Apakah akan disikapi begitu Pak terkait dengan pengamanan khusus atau alat-alat ini? Soalnya ini kan sudah menjadi kayaknya budaya begitu. Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya mungkin kami akan menyampaikan ke operator karena dalam hal ini operator di pelabuhan yaitu Pelindo, kami akan sampaikan ke ini untuk peralatan screening seperti X-ray untuk segera diadakan. Tapi sebelumnya sudah pernah atau baru kali ini yang mau diusulkan begitu Pak? Saya kurang paham juga ya, kurang kopi ya. Apakah memang sudah pernah sebelumnya ataukah bagaimana? Baik. Terkait dengan fungsi pengawasan begitu terkait dengan barang-barang ilegal ya, optimalisasi pelayanan pelabuhan Manado ya. Di situ juga kan ada Polres, dalam hal ini dilimpahkan ke Polsek, ada juga mungkin dari Balai Karantina Kesehatan, Balai Karantina Pertanian, di situ dengan fungsi masing-masing begitu. Tapi kalau kita berbicara tentang barang bawaan ini, apakah hanya menjadi tugas dari instansi-instansi tersebut atau juga dari KSOP sendiri begitu Pak? Jadi dalam hal ini untuk tugas keamanan dan kenyamanan di dalam pelabuhan itu merupakan tugas bersama. Kami juga melalui perwira jaga yang kami tugaskan untuk melakukan jaga serta jajaran anggota di lapangan. Kami juga sudah tekankan bahwasanya untuk barang-barang bawaan penumpang agar lebih jeli lagi menilai. Jangan sampai ada barang bawaan penumpang yang ilegal seperti miras yang dikatakan teman-teman dari Polresta Manado tadi. Jadi jika ada ditemukan, kami akan berkoordinasi dengan KSKP yang ada di pelabuhan dari pihak kepolisian gitu. Ini mereka bawa dalam hal, artinya jumlahnya tadi 1.000 lebih ya Pak ya, di bulan Januari. Ini di pelabuhan Manado, bukan di pelabuhan Bitung atau dari pelabuhan apa? Artinya pengawasannya ini masih kurang atau minim begitu ya Pak? Bisa dijawab Kak SOP? Pengawasan minim dalam artian kita yang kami sampaikan tadi bahwa saya ke Kasat, Pak Kasat ini kan ditemukan 1.000 lebih ya terkait dengan jumlah barang ilegal dalam hal ini jenis cap tikus yang keluar atau dikirim dari pelabuhan Manado. Ini oknum-oknum yang sama sebenarnya atau orang-orang yang baru yang direkrut lagi, dan apakah mereka ini kategori sindikat begitu? Karena cap tikus ini kan menjadi salah satu penyakit masyarakat, apalagi di daerah-daerah kepulauan ini tingkat, saya bertugas di laut, tingkat kecelakaan lalu lintas untuk laka tunggal ini dominan terjadi karena akibat dari cap tikus tersebut. Bahkan mungkin kasus-kasus yang lain juga terkait dengan pemerkosaan dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang gantung bunuh diri dengan menggunakan cap tikus lebih dulu begitu Pak. Ya, baik kami jelaskan bahwa dari data yang kami punya, yang kami miliki, sebagian dari yang kami tangkap atau operasi ini adalah pemain-pemain yang pernah kami tangkap sebelumnya. Artinya pemain yang lama. Sebagian lagi ada muka-muka baru. Ini menandakan bahwa pergerakan atau kegiatan ini tetap dia berlanjut. Makanya kegiatan ini tetap kami konsisten melaksanakan penindakan seperti yang kami sampaikan itu
agar menimbulkan atau ada efek jera daripada pelakunya. Kemudian kami tambahkan Pak, dari total jumlah yang kami sita atau kami tangkap sebanyak khusus untuk pelabuhan adalah sampai dengan minggu ketiga yang kami sampaikan tadi 1586. Artinya kita sudah dapat mencegah sebanyak, kalau satu orang itu meminum 1 liter saja, ada sebanyak 1586 orang terhindar dari meminum minuman Keras. beralkohol jenis Capticus ini. Artinya kalau kita membagi sepertiganya itu bisa menimbulkan atau mabuk dan berbuat kejahatan, berarti ada kita mencegah sebanyak 500 orang untuk terhindar dari terjadinya tindak pidana, baik itu yang disebut tadi, ada penganiayaan, ada KDRT, ada pengancaman, bahkan laka lantas yang diakibatkan oleh miras. Inilah bentuk-bentuk kontribusi terhadap penindakan pengungkapan daripada minuman keras tersebut. Paling dominan ini sebenarnya akan dikirimkan ke daerah mana kalau di daerah kepulauan Pak? Sitaro, Tahuna atau di Talaut begitu? Ya, dari hasil penangkapan ini akan dikirim sebagian besar ke Talaut. Wow. Ke Talaut. Kemudian ada juga pulau-pulau yang lain termasuk Sangihe dan Sitaro. Pemain lama mereka ini dalam sanksi hukumannya apakah memang menjadi penegasan cuma 1 tahun kah atau berapa bulan begitu, akhirnya mereka kembali dengan cara-cara mereka yang lama, ketika Bapak mengatakan tadi mereka orang lama juga ternyata Pak. Ya, dari peraturan yang ada kami memakai atau menggunakan peraturan Wali Kota Manado Perda nomor 2 2021 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Sanksi hukumnya di situ memang tertera ancaman hukuman 3 bulan penjara. Kemudian dendanya 50 juta rupiah. Seperti itu Pak. Namun dalam kegiatan persidangan apabila ada yang sudah pernah melakukan dan tertangkap melakukan lagi, itu ada pertimbangan hukum atau pertimbangan lain pemberatan dari hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Terima kasih. Penemuan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polresta lewat Polsek yang ada di Pelabuhan Manado, apakah ini memang dari pihak kepolisian sendiri atau memang ada data dari misalnya TNI Angkatan Laut tadi sudah dikatakan, ada juga dari Bakamla atau barangkali dari Bea Cukai dan lain sebagainya? Ya, dari hasil pengungkapan penangkapan ini memang ada juga rekan kami atau instansi terkait lainnya yang memberikan informasi data. Sehingga kompleks dari data kami sendiri, kemudian ada juga bantuan atau instansi lain yang memberikan informasi kepada kami, sehingga kami bekerja sama khususnya dalam hal penindakan penegakan hukum terkait dengan miras ini. Itulah Pak yang kami lakukan selama ini khususnya di kompleks pelabuhan atau di area pelabuhan. Saya kembali dengan ini buruhnya ya Pak ya. Artinya mereka yang sering mengangkat barang-barang tersebut begitu. Apakah juga buruh yang ada di situ terkait dengan pengiriman minuman keras terlibat juga di dalamnya? Ini kan kita lebih mewaspadai terkait dengan kata orang dalam yang lebih cepat untuk kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya selundupan seperti itu Pak. Ya. Memang kompleks Pak. Untuk miras ini sendiri tidak mungkin langsung berada di atas kapal. Seperti itu. Itu ada proses perjalanan mulai dari perjalanan darat sampai di pelabuhan, ada yang mengangkut sampai ada yang mengatur. Rangkaian-rangkaian inilah yang kita mendapatkan informasi sehingga bisa ketahuan pemiliknya dan di mana letak daripada barang tersebut. Karena yang paling mengetahui ini adalah memang seperti disampaikan tadi itu buru-buru bagasi. Mereka yang sudah bekerja setiap saat di tempat tersebut itulah yang paling mengetahui dan mudah kita mendapatkan informasi dari yang termasuk buruh di dalamnya, sehingga proses pengungkapan dan lain sebagainya itu dapat dengan mudah kami laksanakan. Karena memang pekerjaan hari-hari buruh dia sudah bisa membedakan mana yang diangkut barang yang legal atau barang yang lain, termasuk di dalamnya yang diangkut juga adalah termasuk miras, sehingga mereka sangat mengetahui apa isi dari yang mereka angkut ini. Terima kasih. Oke. Bisa juga jadi orang kapal ya Pak ya? ABK kapal masuk dalam kategori itu Pak? Melakukan penyelundupan dalam hal orang-orang intern juga di dalam kapal? Ya. Jadi kalau kita melihat hulunya, dari hilir hulunya kemana,
pasti akan berproses sampai ke situ. Tergantung dari kepemilikan barang dan peran yang bersangkutan. Sehingga dalam proses penegakan hukum kita memilah peran dari buruh, bagasi, dan sampai kepada siapa sebenarnya pemilik dan akan dikirimkan kemana. Seperti itu, Pak. Baik, ini memang kayak narkoba juga ya Pak. Ya? Siap. Dari siapa pengedarnya Ya, begitu ya. ya, siapa Hampir yang mirip. agennya begitu. Begitu, Pak. Baik, untuk Anda yang bertanya silakan, kami sudah buka untuk di line telepon dan juga lewat streaming di YouTube ya. Ini terkait dengan miras, sebenarnya juga kita berbicara barang ilegal, bukan cuma miras tapi ada kosmetik, ada juga makanan-makanan yang sifatnya mungkin tidak ada label-label bea cukai dan lain sebagainya, itu menjadi barang-barang ilegal. Atau bahkan yang suka rokokan ya, pasti juga di situ masuk kategori barang ilegal, rokok-rokok dari negara tetangga kita. Baik, selain telepon silakan di 082195835080 yang mau berinteraksi bersama kami sudah buka untuk Anda ya. Sudah ada penelpon yang bergabung? Belum ada, kami respon dulu untuk yang bergabung di YouTube. Miras dan narkoba dan hugel, gitu ya. 3 penyebab utama tindakan kriminalitas tinggi di Sulawesi Utara. Bila itu bisa diminimalisirkan, pasti angka kriminal bisa turun. Dari Ray Aprilio. Oke, terima kasih Ray sudah bergabung ya dan masukan yang baik. Kami langsung ke penelpon. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Bisa dikeraskan sedikit suaranya atau operator juga bisa membantu untuk modulasi suara agak kecil ini? Ya, boleh Pak. Iya, dengan Pak siapa di mana Pak? Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, bisa menjawab sedikit dari radio monitornya ya Pak ya, feedback kedengaran kami di sini. Iya. Baik, Pak Jeffrey silakan Pak Jeffrey. Di mana Pak Jeffrey sebelumnya? Jadi bagi kami masyarakat meminta penjagaan barang-barang ilegal, termasuk barang narkoba dari Sulawesi Selatan kemari dari Gorontalo, itu harus juga dijaga. Dan juga di Bitung, di pelabuhan feri, karena banyak kendaraan angkutan antar pulau ini, so baku full muatan-muatan ini, jangan-jangan juga ada barang-barang ilegal di dalam kendaraan penyeberangan. Jadi tolong juga itu dijaga, dan di pelabuhan ini jangan hanya di pelabuhan Manado, di pelabuhan Talaut, pelabuhan Sangir di Kabupaten Sitaro, juga apalagi di pelabuhan Kota Bitung, itu semua harus dijaga dengan petugas-petugas yang berkompeten. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi kembali untuk Pak Jeffrey ya. Dan selanjutnya, ini kami ke pertanyaan Anda yang bergabung lewat chattingan juga ya. Kalau mau adil, jangan cuma cap tikus yang dihalangi, tapi juga miras-miras import. Oke, nanti akan dijawab ya. Dan yang selanjutnya, jangan sampai pihak kepolisian cuma menindak itu cap tikus tapi membuka peluang untuk minuman beralkohol import, kan sangat tidak adil bagi petani arena lokal. Terima kasih ya, tidak mencantumkan nama di situ atau melanjutkan. Oke, lihat ke atas sedikit. Ini pemerintah ya. Pemerintah harus mampu bijaksana mengelola kekayaan negara termasuk cap tikus. Harus ada peraturan mengenai konsumsi cap tikus, bagaimana bea cukainya untuk keuntungan negara. Ya, coba contohi Jepang yang ada sake, Cina yang ada arak, dan Korea yang ada soju. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kami, dan di belakangnya Pak Jeffrey yang ada di Bitung yang mau bergabung lagi di line telepon, silakan Anda bisa langsung bertanya ya di line telepon tersebut. Dan di sini ada pertanyaan di WA, katanya, selamat pagi RRI, kalau mau adil jangan cuma cap tikus dihalangi. Oh, sudah tadi ya, barang-barang miras impor. Penelpon kami sapa, selamat pagi RRI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan ini Ibu Matilda. Ibu- Kebetulan saya orang Talaut, tinggal di Manado. Ibu Matilda ya. Iya. Oke, silakan Ibu Matilda. Betul tuh bapak-bapak yang ada sampaikan tadi, lebih bagus ada khusus tempat barang di kapal supaya kalau di ranjang soalnya tidak sesak kan,
kalau mau turun dan mau jalan bebas. Apalagi kalau dari kami tunanetra ini kong mau berjalan, terlalu banyak tuh barang-barang, Kang. Iya, Orang iya. salah injang, orang pe barang, kagelai kong tuang barang bamarang. Kira-kira cuma itu, Jo. Selamat pagi, salam. Tuhan Oke, terima memberkati. kasih Ibu Matilda yang ada di Talaut, tapi katanya ini lagi di Manado sekarang ya. Dan di belakangnya Ibu Matilda belum ada yang bergabung, langsung dijawab ya oleh narasumber kita. Saya ke Pak Kasat dulu. Ini Pak Kasat, tadi ada Pak Jeffrey masukan yang baik ya terkait dengan bagaimana kemudian penyelundupan bukan hanya di laut tapi juga di darat yang kemarin diapresiasi katanya untuk penemuan narkoba. Memang rentan ya Pak untuk kasus narkoba, untuk temuan-temuan tersebut di jalur-jalur masuk yang ada di Pelabuhan Manado khususnya, atau juga mungkin dari jalur darat begitu Pak. Berbagai pertanyaan dari pemirsa, kami mendahului bahwa selain kita melakukan penindakan, pengungkapan dan penangkapan miras yang keluar, kami juga mengantisipasi adanya barang-barang ilegal yang masuk ke wilayah Manado, khususnya melalui pelabuhan. Contohnya seperti kosmetik ilegal, itu produk dari negara Filipina yang tidak ada izin edarnya, sehingga bukan hanya barang miras atau barang ilegal lainnya yang keluar, tetapi kita juga melakukan penindakan terhadap barang ilegal yang masuk ke wilayah melalui pelabuhan. Contohnya seperti kosmetik ilegal. Kami menjawab juga bahwa khusus terkait dengan narkotika, itu memang tidak hanya satu orang yang di sini seperti kita sampaikan tadi, itu ada berantai, ada yang membawanya, ada mengedarkan, ada kurirnya, perantara dan lain sebagainya. Tidak hanya di jalur laut, jalur darat juga pintu masuk. Kalau dalam ini terlalu luas karena pintu masuk itu masuk ke dari Sulawesi Tengah, tentu masuk melalui Gorontalo, kemudian ada di perbatasan di Bulmut, seterusnya sampai di Manado. Jadi banyak pintu masuk yang perlu antisipasi daripada kita, khususnya yang berperan di fungsi ini. Tetapi informasi ini juga kami perlukan, karena kalau kita membagi petugas di pintu-pintu masuk, tentunya mungkin ada celah lain yang akan digunakan oleh pelaku-pelaku, terutama peredaran narkoba. Narkoba ini sangat sensitif karena memang harus akurat informasinya, sehingga kalau kita melakukan penindakan seperti contoh melalui jalur darat, itu kita tidak salah dalam hal penindakan atau informasi yang kita terima. Karena kalau bilang jalur darat ini banyak kendaraan, alat angkut termasuk trans dan lain sebagainya, sehingga diperlukan informasi yang akurat untuk penindakan khususnya narkoba. Seperti itu Pak. Tapi sudah ada ditemukan Pak terkait dengan peredaran lewat melalui jalur laut ini, kasus narkoba khususnya. Untuk bulan Januari ini belum kami dapati khusus di laut Pak. Tapi kalau untuk di darat kami sudah ada yang kami ungkap, khusus di Polresta Manado sebanyak 2 kasus narkotika. Dan ada juga 2 kasus obat keras jenis triaxipinidil. Jadi sudah 4 Pak. Zat-zat adiktif berarti ya Iya, Pak ya. iya. Oke. Baik. Ini saya ke Pak dari KSOP. Tadi ada dikeluhkan Ibu yang dari Talaut ini ya, beliau juga ternyata tunanetra ya. Artinya perlindungan terkait dengan disabilitas juga itu salah satu syarat dalam pelayanan publik, khususnya juga ketika dilaksanakan kegiatan operasional perkapalan begitu. Ini ada jalur khusus atau tempat penyimpanan barang yang seharusnya disimpan di situ, tapi masyarakat masih ada yang misalnya di kelas ekonomi itu sampai berdesak-desakan. Ada penindakan khusus atau jalur khusus begitu? Ya, terima kasih. Untuk masukan dan saran dari Ibu Matilda, terima kasih, kami tampung dan memang dapat kami sampaikan di sini bahwasanya barang-barang bawaan penumpang itu sebenarnya di kapal itu ada tempat khusus juga untuk penyimpanan barang-barang penumpang. Akan tetapi penumpang-penumpang biasanya enggan untuk menitipkan barang di tempatnya
di tempat yang ada di kapal itu. Di Palka ya Pak ya? Ya, karena yang pertama mungkin pada saat mereka turun barang bercampur, agak sulit nantinya untuk mengenali barang-barangnya. Apalagi kalau mungkin kardus yang mungkin sama ya, nanti takutnya barangnya tertukar. Dan juga barang-barang bawaan penumpang kenapa ada di akomodasi penumpang, ada di tempat-tempat tidur. Jadi terkadang karena agak panas di dalam kapal. Jadi penumpang-penumpang ini sudah naik ke kapal, naruh barangnya di akomodasinya, di tempat tidurnya. Dan itu menandakan bahwasanya tempat itu sudah ada penumpangnya begitu. Karena kami temukan juga di lapangan bahwasanya penumpang ini kalau tidak ada barang di atas tempat tidurnya itu biasanya kasurnya diambil gitu. Lucu juga sih. Iya, iya. Baik, saya ke Pak Kasat. Ini Pak tadi ada sempat terlewatkan bagaimana kemudian masyarakat dalam hal ini mengeluhkan minuman keras import, dan ini sangat tidak adil dong ketika Japtikus katanya disergap atau ditangkap orangnya dan juga mungkin diamankan begitu dari pihak kepolisian, sementara itu kan juga produk lokal kita yang demi untuk keuntungan dari petani Japtikus. Kalau melihat dari syaratnya juga, saya pingin ke Talaut nih, sebenarnya bisa membawakah barang itu misalnya atau tidak boleh? Kalaupun bisa, berapa yang harus bisa saya bawa ke daerah perbatasan? Bisa dijelaskan Pak Kasat? Nah, baik. Jadi kami tidak hanya melakukan seperti yang disampaikan tadi, penindakan terhadap barang yang atau ilegal yang keluar, termasuk dalamnya Japtikus. Tetapi juga kami melakukan penindakan terhadap produk-produk impor seperti yang disampaikan tadi. Salah satunya tidak hanya miras, kami mencontohkan kosmetik. Apalagi itu miras, karena miras tentunya kalau sudah melalui hal yang ilegal, cukainya tidak ada, kemudian izin edar dan lain sebagainya, sehingga kami pun akan melakukan tindakan yang sama. Namun demikian kami tetap mencari informasi dan melakukan kegiatan agar ada keseimbangan Pak. Seperti dimintakan tadi, jangan hanya yang Japtikus lokalan. Tetapi untuk saat ini yang kita temukan di lapangan adalah jenis Japtikus yang kami lakukan pendidikan, sehingga kami pun tidak hanya melakukan pendidikan tapi memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini memberikan efek jerah sampai di sidang tipiring, sehingga barang atau miras yang kita tangkap ini kita dapat memberikan kepastian lewat proses peradilan. Demikian Pak. Oke. Berapa banyak Pak yang sebisanya dibawa oleh masyarakat? Ini kan minuman lokal, artinya kita juga mengunggulkan ya dalam hal bukan untuk memang dampaknya banyak sebenarnya, tapi pada orang tertentu, misalnya saya mencontohkan saya saja sampai umur 94 tahun masih minum, tapi kualitas kadarnya itu tidak sama seperti pada orang yang mabukan begitu. Bagaimana Pak jumlah yang harus dibawa sebenarnya yang sifatnya legal gitu? Yang ini harus dibedakan Pak. Yang kita lakukan penindakan adalah barang yang memang khusus untuk diperdagangkan atau dijual. Dibedakan dengan seperti konsumsi sendiri, itu yang maksud Bapak tadi ya. Kalau ini sudah dalam jumlah ratusan liter bahkan ribuan, itu bukan konsumsi untuk pribadi, tapi sudah bisnis, untuk bisnis. Sehingga kita harus membedakan dulu mana yang untuk konsumsi pribadi. Tentunya kami tidak seperti itu Pak, tidak terlalu juga kaku dalam hal penindakan, tetapi kita dapat memilah atau melihat di lapangan mana yang konsumsi atau mana yang memang benar-benar untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, sehingga ada keseimbangan di lapangan. Mana yang satu botol mau bawa untuk dikonsumsi, masalah kita melakukan pendidikan sama dengan yang lainnya. Jadi kita ada melihat situasi di lapangan, ternyata yang kita tangkap dan kita ungkap ini adalah memang jumlahnya banyak dan memang diperuntukkan untuk perdagangan. Makasih. Kalau konsumsi sendiri berapa banyak nih Pak? Saya takut juga kalau misalnya kalau mau ke sana. Sebenarnya miras ini kalau memang untuk pribadi masing-masing bisa menakar Pak.
menakar jumlah. Tentunya kalau memang tidak mungkinlah 1 galon dia mengkonsumsi. Kata jawabannya Pak untuk tahunan. Ya, untuk tentengan pribadi kita bisa melihat Pak, mana yang di lapangan kita bisa melihat Pak, mana yang untuk konsumsi pribadi dan mana yang untuk dijual di peredaran. Baik, saya juga pernah bertugas di sana, jadi artinya pernah membawa dalam seliter ditanya oleh bea cukai atau dari petugas, tapi saya jawab dengan seadanya, tapi tidak dilarang sebenarnya ya. Tapi cukup dengan barang kelihatan bukan disimpan dengan jumlah yang banyak. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari pendengar kami, Ibu Aprilia di Pineleng. Bagaimana tanggapan narasumber tentang biaya masuk atau parkir kendaraan di pelabuhan yang mahal, tidak sesuai dengan yang tertera karcis dan bahkan tidak ada karcis yang kami terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung dijawab ya dari KSOP, silakan Pak. Oke. Terima kasih Ibu siapa tadi? Ibu Aprilia, Aprilia di Pineleng. Di Pineleng. Ya, terkait untuk pas pelabuhan itu kita tahu sendiri bahwasannya pelabuhan itu dikelola oleh Pelindo. Dan untuk pas masuk itu untuk mungkin biayanya yang cukup tinggi atau bagaimana, mungkin itu ada regulasi dari mereka ataupun standar dari pihak Pelindonya sendiri. Terkait untuk untuk karcis yang tidak ada karcis gitu ya. Iya, tidak ada karcis. Tidak ada karcis yang diterima, itu kami belum dapati di lapangan. Karena setahu saya kendaraan masuk di area parkir itu baik untuk mobil dan motor itu sudah mendapatkan karcis ataupun pas masuk. Baik, sebenarnya kalau untuk persoalan ini sudah sering dihadapi oleh masyarakat ya. Namun untuk Anda juga harus memperhatikan ketika akan membawa karcis, sudah mendapat karcis tapi tidak kececer atau apa, itu kadang-kali menjadi kendala. Paling banyak akhirnya keluar ke pelabuhan susah gitu ya. Iya. Baik. Betul. Selanjutnya kita akan break dulu sejenak dan kami ucapkan terima kasih untuk Pak Kasat Narkoba Polresta Manado ya. Pak Hilman atas waktunya sudah bersama-sama dengan RRI ya. Karena yang pasti kalau kita berbicara tentang narkoba dan juga miras, semua orang pasti tidak mau, tapi banyak juga yang menggandrungi sebenarnya ya, yang perlu ditindaklanjuti dalam hal untuk penegakan hukumnya. Terima kasih banyak Pak Hilman. Sukses selalu ya Pak ya. Lain waktu kita akan bersama lagi begitu. Baik, untuk Anda pendengar kita akan break sejenak dan sebentar kita akan terhubung atau bergabung bersama dengan Ibda Juan Rumbayan selaku Kapolsek Pelabuhan Manado nanti ya, habis kita ikuti jeda komersial berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu.
Forum Kawan Nua masih bersama dengan Anda dan kita masih membahas terkait dengan optimalisasi pelayanan pelabuhan Manado ya. Dan selanjutnya pendengar, kami sudah bersama-sama dengan Kapolsek Pelabuhan Manado Ibda Juan Rumbayan. Selamat pagi Pak Juan. Ya, selamat pagi Pak. Baik, sibuk ya Pak ya hari Ya, ini kapal siap. masuk mungkin? Ya, masih ada kegiatan di Ada pelabuhan. kegiatan di pelabuhan. Sering ya bersama-sama dengan Pak. Ya Pak. Baik, Pak Juan, kalau kita berbicara tentang optimalisasi pelayanan ya pelabuhan di Manado, artinya ini pengamanan pasti juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan pelayanan di pelabuhan Manado. Sinergi antara KSOP, kepolisian maupun juga instansi terkait lainnya maupun Pelindo. Ini yang menjadi pertanyaannya, tugas pengamanan kawasan pelabuhan Manado seperti apa sebenarnya untuk sekarang ini, Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi bisa kami jelaskan sedikit. Jadi untuk pengamanan di kawasan pelabuhan Manado, kami dari pihak Polsek KP3 khususnya di Polsek kawasan pelabuhan Manado sering melakukan patroli-patroli secara rutin di komplek kawasan pelabuhan. Itu kami lakukan untuk melakukan antisipasi adanya tindak kejahatan ataupun penyelundupan barang-barang ilegal atau barang-barang berbahaya yang di kawasan pelabuhan Manado, Pak. Baik. Kalau tadi sempat disentil oleh Humas ya terkait dengan ini minuman keras dilaporkan dari masyarakat kepada pihak kepolisian. Mungkin langsung ke pihak Bapak begitu. Oh iya Pak, jadi untuk seluruh kegiatan kami di kawasan pelabuhan Manado itu ada peran penting dari masyarakat juga yang sering memberikan laporan terkait tentang pengiriman miras-miras ilegal, yaitu jenis Capticus. Jadi dari informasi yang kami dapat, kami langsung melakukan pemeriksaan di seputaran pelabuhan. Jadi jika kami temukan, langsung kami amankan di Polsek kawasan pelabuhan. Baik. Ini terjadi kumpul massa begitu ya di pelabuhan Manado. Kalau kita melihat kan ada yang datang, ada yang pergi begitu. Nah, seperti apa juga untuk mereka yang melakukan kumpul-kumpul di pelabuhan untuk menjadi penumpang pergi atau mungkin dengan keluarga mereka atau sanak saudara begitu mengantar mereka. Untuk pengamanannya seperti apa yang dilakukan, Pak? Jadi untuk pengamanan kegiatan massa di pelabuhan, Iya. kami melakukan pemeriksaan identitas. Jadi berupa KTP ataupun dokumen-dokumen lain yang sudah sesuai dengan aturan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan informasi-informasi terkait keberangkatan jadwal-jadwal kapal yang di pelabuhan. Jadi demikian. Baik. Ini ada juga sih yang bertanya ini terkait dengan protap apa yang akan dilakukan kepada mereka yang pergi yang datang di pelabuhan ya. Apakah ini dari segi pengamanan, kita sih tahu kan ada tiket alas begitu ya. Mereka yang tidak bertiket masuk tapi tiba-tiba sudah ada di atas kapal berangkat begitu. Dan ini kan sebenarnya juga melihat dari karcis-karcis atau tiket yang masuk itu dari pihak SOP juga mengawasi terkait dengan jumlah penumpang berdasar pendataan kalau di depan begitu dari tiket-tiket kapal. Ini seperti apa juga nih Pak? Ya, jadi kami dari Polsek kawasan pelabuhan tetap berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan, yaitu dari bersama dengan KPLP Sabandar untuk melakukan pemeriksaan identitas dokumen-dokumen dari para penumpang yang akan berangkat maupun datang, sehingga mencegah terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kalau barang bawaannya juga Pak, ini kalau kita melihat kan bukan cuma orang ya, tapi barang bawaan. Ya akhirnya tadi sempat dibicarakan dengan Kasat Narkoba, ternyata akhirnya mereka itu yang mengirimkan ternyata orang-orang dalam, ada juga apa terkait dengan Capticus, pengiriman Capticus di daerah-daerah kepulauan. Bagaimana pengawasan barang juga yang dilakukan pengamanan dari pihak kepolisian Polsek? Ya, jadi untuk pengawasan barang, jadi kami melakukan pemeriksaan di dalam dek-dek kapal, baru barang-barang yang sudah dimuat di dalam kapal. Jika ada barang yang dicurigai, kami sih langsung melakukan penggeledahan, tapi tidak langsung secara dibongkar atau apa, tapi diperiksa dulu. Jika ada yang barang-barang ilegal atau barang-barang berbahaya, contohnya dalam 1 bulan berjalan ini, kami telah mengamankan sekitar ribuan liter Capticus. Capticus itu rencananya akan dikirim dari Manado, akan dikirim ke Sangihe, Talaut, dan juga ke Ternate.
Dari hasil penangkapan-penangkapan kami di lapangan, kami terus berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polresta Manado juga dengan Satreskrim Polresta untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Begitu, Pak. Baik, saya ke Pak Benaya, Pak. Ya. Ini artinya sudah sering dilakukan sinergi begitu ya dari pihak kepolisian, bukan cuma barang saja yang sifatnya yang menjadi fokus tadi pembicaraan kita, tapi juga orangnya. Orang yang masuk ini, Pak, kalau dulu ada protap kesehatan lebih mendata masyarakat tersebut ya. Tapi ada juga masyarakat yang tiba-tiba tahu-taunya sudah ada di atas kapal, beli tiketnya di kapal begitu, bukan di agen atau apa yang menjadi jalur resminya begitu, Pak. Pengawasannya seperti apa juga pada mereka seperti itu? Ya, jadi untuk tiket yang tiket alas katanya. Tiket alas ya istilahnya ya. Iya. Jadi sebenarnya itu tidak dibenarkan ya. Karena yang dibenarkan itu yang resmi. Dan penjualan tiket sekarang pun sudah ada jalur online-nya. Maksudnya bisa mungkin dengan handphone kita sudah bisa beli tiket. Begitu. Baik. Berarti artinya ada cara mudah juga ya ternyata. Tapi banyak juga yang melakukan tiket alas begitu ya, Pak. Mereka kan masuk tiba-tiba sudah ada di atas kapal. Ya kalau saya secara pribadi ini curang sekali, kita masuknya bayarnya banyak begitu, tiba-tiba yang lainnya masuk gratis-gratisan, tiba-tiba sudah ada di atas kapal begitu, Pak. Iya, ini juga kami juga meminta ke masyarakat untuk kesadarannya. Karena biar bagaimanapun kami di lapangan untuk memproteksi, untuk menjaga, itu tetap ada jalur-jalur yang orang bilang jalur-jalur tikus ya, untuk naik ke kapal. Ya, kami mohon juga ke masyarakat untuk kesadarannya, karena mungkin tiket yang Anda beli di kapal itu saya tidak tahu juga memang ada atau bagaimana. Yang tidak resmi itu kami tekankan bahwasanya tiket tersebut tidak akan mendapat asuransi. Jadi tiket resmi yang ada di loket itu kan ada asuransinya. Terkait nanti ada, mohon maaf ya, kecelakaan kapal, terus ada korban jiwa, itu akan tercover ke asuransi. Oke. Jalur resminya seperti itu dan lebih jelasnya seperti itu ya, Pak. Siap. Baik. Saya ke yang bergabung di pendengar kami yang bergabung di WhatsApp ya. Selamat pagi narasumber, pengeluaran penumpang kapal talaut selalu ada masalahnya. Sama contoh anak saya pulang pergi ke talaut, penumpang banyak yang tidur di lantai. Tempat berjalan jadi sudah tidak nyaman lagi begitu. Terus pengeluhannya sebenarnya siapa yang bertanggung jawab di dalam pengeluaran ini? Terima kasih dari Pak Albert di Minawerot. Oke, terima kasih Pak Albert yang ada di Minawerot ya. Pendengar kami yang terakhir untuk kami respon ya. Jadi kami sudah tutup untuk line telepon maupun komentar, belum bisa kami jawab semuanya yang ada di Facebook. YouTube kami ya, live streaming. Bagian terakhirnya silakan dijawab oleh KSOP juga dari Kasih Bandar Pelabuhan Manado. Pak, silakan Pak Benaya. Ya, terima kasih. Jadi untuk penumpang-penumpang yang ini, yang artinya tidur di gang-gang kapal itu ataupun di akses-akses penumpang untuk jalan ya. Nah, mungkin yang tadi yang kami bilang, yang Bapak bilang tadi bahwasannya beli tiket apa tadi? Tiket alas ya. Nah, mungkin yang ini nih. Baik. Mereka yang akhirnya membuat situasi dalam kapal itu rumit ya. Pak Kapolsek, ini yang bagian terakhirnya kita, kalau mereka yang kedapatan membawa barang-barang ilegal begitu, apa yang menjadi sanksi dan penjara cukup enggak di Polsek ketika akan melakukan penahanan atau langsung dibawa Polres? Jadi terima kasih Baik, Pak. silakan. Dari kami hanya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan operasi yang kami lakukan secara rutin, iya, bisa menekan angka-angka kriminalitas yang terjadi. Karena
akar dari semua permasalahan itu kebanyakan karena miras. Iya. Tuh, walaupun orang juga ini sebagai Kapolsek orang asli Minahasa, itu merupakan produk lokal dari Tidak asing lagi masyarakat. ya. Tapi kalau sudah berlebihan pasti akan menimbulkan masalah. Jadi seperti itu, Pak. Baik, sanksinya seperti apa, Pak? Jadi sanksinya untuk kami dalam penanganan di Polsek Kawasan Pelabuhan, kami hanya melakukan mengamankan barang-barang tersebut. Selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya penyelidikan dan penyidikan kami serahkan ke Sat Narkoba Polresta Manado. Oke. Iya. Jadi ada teguran juga ya. Iya, Pertama pasti kalau mereka tadi ada katanya orang-orang yang sama, berarti artinya langsung dilakukan penindakan untuk penangkapan dan juga mungkin langsung dipidanakan begitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Benaya ya dari Pelabuhan Manado atas waktunya sudah bersama-sama dengan RRI. Pak Juan juga dari Kapolsek ya. Ibda Juan Rumbayan Kapolsek Pelabuhan Manado, terima kasih waktunya ya. Singkat sekali Pak pembicaraan kita sebenarnya. Pingin yang bertanya pingin lebih banyak lagi begitu ya terkait dengan pelayanan pelabuhan, pasti semua pingin tahu karena pingin menciptakan situasi kenyamanan aman dalam kegiatan aktivitas berlayar ya. Semoga apa yang menjadi pembahasan ini mengedukasi kita dan jangan sampai Anda membawa barang-barang ilegal ya, karena Anda sendiri yang menghancurkan negara kita yang sifatnya ada aturan hukum yang harus diberlakukan, apalagi barang-barang legal itu juga untuk menguntungkan atau memberikan sumbangsi pendapatan bagi daerah maupun negara kita. Optimalisasi pelayanan Pelabuhan Manado topik kita kali ini kami sudahi sampai dengan sekarang ini untuk Forum Kawanua. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Dan ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama.